Lagi-lagi ciuman. Bab 158. Walaupun sudah bukan pertama kalinya mendengar cara bicara Yos yang menyebalkan ini, memberikan harapan lalu menyirami orang dengan air, Darlene tetap merasa marah dan hampir meledak. Wajah yang pucat karena marah pun menjadi merah. Yos, masalah ini sudah melibatkanku. Bukankah aku memiliki hak untuk mengetahui tujuannya? Yos dengan tatapan dingin menatapnya. Dengan suara yang serius dan dingin berkata, "Masalah ini aku akan mengatasinya secepat mungkin. Selama ini kamu tinggal denganku dulu. Aku tidak mau. Kamu beritahukan padaku dulu apa maksud Leo. Tinggal dengannya. Apakah dia merasa hidup terlalu lama? Tidak hanya ancaman dari Leo. Jen saja sudah cukup membuatnya tidak bisa bertahan." Yos sepertinya sudah menduga jawabannya, lalu tidak memaksa. "Besok aku antar kamu ke tempat tinggal Perlina." Dia tentu tidak bisa kembali ke tempat tinggalnya lagi. Bagaimanapun Perlina adalah adik Richard. Kalau Leo ingin menyentuhnya, dia juga harus memikirkan kemampuannya. "Aku tidak mau." Darlene kali ini menolak dengan lebih tegas daripada tadi. Darlene tidak ingin tinggal dengannya masih masuk akal. Tidak ingin tinggal dengan Perlina, pasti ada masalah. Melihat kecurigaan di mata Yos, Darlene hampir melupakan betapa pintarnya pria di hadapannya ini. Buru-buru berkata, "Kamu juga tahu kan masalah Lina dan Jasper sekarang? Kalau aku pergi ke sana, bukannya mengganggu mereka." Yos menarik tatapannya dan berkata, "Dia tidak ada waktu." "Oh, baiklah. Besok aku akan menyuruh Perlina datang menjemputku saja." Darlene dengan tidak fokus menjawab. Leo sudah tertuju padanya. Apakah itu berarti kemanapun dia pergi, di tempat itu kemungkinan akan berbahaya? Dia bisa tidak peduli pada dirinya sendiri, tapi tidak bisa tidak mempertimbangkan Derek. Dan masalah ini ada hubungannya dengan Yos. Sampai saat itu Yos pasti akan menemukannya. Kalau sampai dia melihat Derek, maka akan gawat. "Kamu tenang saja, Perlina lebih pintar dari yang kamu bayangkan." Yos mengira Darlene sedang mengkhawatirkan Perlina dan langsung mengatakan pertimbangannya. "Akan sangat berbahaya." Darlene mengangkat kepala melihatnya. Tatapan yang jernih pun terlihat khawatir. Tidak hanya karena Derek dan juga karena pria di hadapannya ini. Meskipun dia tidak ingin mengakui, dalam hati yang paling dalam, dia masih mengkhawatirkan pria ini. Yos menatap wajahnya begitu lama dan berkata, "Bahaya. Aku masih ada pertanyaan terakhir untukmu." Darlene dengan nada bertanya, karena dia tidak yakin Yos akan mengatakannya dengan jujur padanya atau tidak. Yos perlahan menganggukkan kepala, menyetujui permintaannya. "Kamu dan Leo memiliki dendam apa? Bukankah kamu hanya seorang pengacara?" Darlene tidak mengerti Yos yang begitu berhati-hati kenapa bisa berhubungan dengan orang yang begitu berbahaya, dan juga terjadi saat 4 tahun mereka berdua bersama. 4 tahun ini sebenarnya
Yos sudah menyembunyikan berapa banyak hal yang tidak dia ketahui. Darlin tiba-tiba teringat ada 1 tahun Yos tiba-tiba keluar kota dalam waktu yang lama. Sering tidak terlihat. Setelah itu menjadi 10 hari sampai setengah bulan. Yang paling lama adalah dia pergi selama 3 bulan. Saat itu dia juga pernah menebak, juga pernah memikirkan, namun tidak berpikir ke arah itu. Setelah itu Yos kembali lagi, hari demi hari pun kembali tenang. Hubungan mereka yang tidak jelas membuatnya tidak bisa bertanya. Tatapan Yos yang gelap terlihat mengerikan. Lalu dengan cepat dia sembunyikan di balik tatapannya yang gelap. Dengan nada rendah perlahan berkata, "Dendamku dengannya sama seperti maksud yang ingin dia sampaikan. Tidak mati, tidak akan berakhir." Mengenai dirinya, Yos tidak mengatakan apapun. Dari nadanya, Darlin bisa merasakan rasa yang mengerikan itu. Sebenarnya, apa yang terjadi di antara Yos dan Leo? Darlin pun semakin penasaran. "Kamu dengan tenang tinggal saja di rumah sakit dulu. Besok aku akan datang menjemputmu." Yos masih memiliki urusan penting yang harus diurus. Jika Leo sudah berani menantang, dia tentu juga akan memberikannya sebuah hadiah yang besar. Bahu Darlin menjadi tegang. Apakah Yos akan pergi? Darlin dengan begitu tenang dan hampir tidak ada getaran di suaranya, dia pun berkata, Kamu pergi sibuk saja dulu." Setelah dia mengalami hal yang begitu menakutkan, Yos bahkan tidak bersedia untuk menemaninya. "Darlin, apakah kamu bodoh? Kamu masih mengharapkan dia akan tidak tega? Kamu seharusnya sudah bersyukur. Paling tidak dia sudah langsung datang. Padahal dia sudah mempersiapkan diri dari awal. Namun saat benar-benar mendengar dia akan pergi, hatinya tetap merasa sakit." Tiba-tiba sebuah bayangan menyelimuti dari atas kepalanya. Darlin terkejut dan mengangkat kepala, menatap wajah Yos yang tampan itu perlahan mendekatinya. Bibir tipis diikuti dengan napas dingin yang hanya dimilikinya, bagaikan bulu yang perlahan menyentuh dahinya. Sekujur tubuh Darlin membeku. Seluruh tubuhnya membeku di sana, seperti ciuman Yos bukan tertuju di dahinya, tapi di hatinya. Lembut dan hangat. Tatapan Yos terlihat memanjakan. Bibirnya berpindah ke telinganya yang sensitif. Dengan lantang dan lembut berkata, "Berdiamlah di sini, jangan asal berpikir." Darlin langsung merinding, membuka mata dengan sangat besar, seperti kayu yang menganggukkan kepala. Melihat ekspresi imut Darlin, Yos pun tersenyum. Kalau bukan karena ada masalah penting, dia lebih bersedia menekannya di ranjang dan menyakitinya habis-habisan. Dia sudah sangat lama tidak menyentuh keindahannya. Memikirkan ini, tatapan Yos pun terlihat panas. Tapi keadaan tidak mengizinkan dia untuk melanjutkan. Daya tahan yang kuat kembali berperan penting. Saat Darlin sadar, bayangan Yos sudah menghilang. Dia dengan tangannya yang tidak terluka, bagaikan wanita yang sedang jatuh cinta, dengan malu menutup wajahnya yang panas. "Yos, apa maksud Yos? Menenangkannya atau menjengkelkan? Sebenarnya apa maksudmu?" Bagian yang dicium Yos pun terasa geli dan kebas. Ingin menyodorkan tangan menggaruknya, memikirkan bibirnya yang seksi dan lembut.
menggaruk rambut dan menghentikan gerakannya. Kecepatan detak jantungnya seperti mengendarai mobil. Bahkan, kecepatan kereta api tidak bisa mengimbangi. Darlene tidak tahu sedang kepikiran hal memalukan apa. Perlahan memasukkan tubuhnya ke dalam selimut, memasukkan kepalanya ke dalam. Bahkan, ada keinginan untuk menjerit, melampiaskan di bawah selimut dengan berkata, "Benar-benar memalukan. Memalukan sekali." Langit di luar sudah gelap. Lampu jalan yang warna-warni juga menyala. Setelah perasaan senang Darlene menjadi lebih tenang, setelah akal sehat kembali, mulai dengan tenang memikirkan. Derek tidak boleh tinggal di sisinya. Paling tidak untuk sekarang tidak boleh. Harus menunggu sampai masalah yang berbahaya ini diselesaikan. Nenek juga sudah lumayan lama tidak melihat Derek. Kebetulan bisa menggunakan alasan ini untuk membawanya pulang sementara waktu. Walaupun tidak tega, tapi keselamatan Derek dia tidak bisa mempertaruhkannya.